미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Karen Selviani dan teman saya Emolida, saya Ita Milani, saya Nayla Sari, Saya Hendrika Martama, saya Novel Lapis. Dan kami di sini akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan berjudul Kasus Pembunuhan Marsina 1993. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Biografi Marsina. Marsina adalah seorang buruh pabrik yang bekerja di PT Catur Surya Sorong, Sidoarjo dan juga aktivitas pada zaman pemerintahan Orde Baru. Beliau bernama lengkap Marsina, wanita kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, 10 April 1969. Sejak usianya menginjak 3 tahun, ibunya meninggal dunia, sehingga Marsina diasuh oleh neneknya yang bernama Bu Ira dan tinggal bersama bibinya yang bernama Siti di Desa Mundo, Nganjuk, Jawa Timur. Marsina pendidikan sekolah dasarnya di SDN Karangasem 1989, melanjutkan pendidikannya di SMPN 5 Nganjuk, menginjak dewasa dan ibunya Marsina sedang bekerja sebagai buruh pabrik di PT Catur Surya Sorong, Sidoarjo dan juga aktivitas pada zaman pemerintahan Orde Baru. Latar belakang pada pertengahan April 1993, para buruh PT CPS atau Putra Surya, pabrik tempat kerja Marsina, resah karena ada kabar kenaikan upah menurut surat edaran Gubernur Jawa Timur. Dalam surat ini termuat himbauan pada para pengusaha untuk menaikkan upah buruh sebesar 20% pada upah pokok. Pada minggu-minggu tersebut, pengaruh PUKSPSI, PT CPS mengadakan pertemuan di setiap bagian untuk membicarakan kenaikan upah sesuai dengan himbauan dalam surat edaran Gubernur. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 1993, seluruh buruh PT CPS tidak masuk kerja, kecuali staf dan para kepala bagian. Hari itu juga Marsina pergi ke kantor Depnaker Surabaya untuk mencari data tentang daftar upah minimum regional. Data inilah yang ingin Marsina perlihatkan kepada pihak pengusaha sebagai penguat perlindungan pekerja yang hendak mogok. Tanggal 4 Mei 1992, upah buruh para buruh PT CPS melakukan unjuk rasa dengan mengajukan 12 tuntutan. Seluruh buruh dari ketiga staf serta masih pagi dan mereka bersama-sama memaksa untuk diperbolehkan masuk ke dalam pabrik. Satpam yang menjaga pabrik menghalangi para buruh staf 2 dan staf 3. Para satpam juga menibas-nibaskan tempat pembunuh serta merobek poster dan spanduk para pengunjuk rasa sambil meneriakkan tuduhan PKI kepada para pengunjuk rasa. Aparat dari Koramil dan kepolisian sudah berjaga-jaga di perusahaan sebelum aksi berlangsung. Selanjutnya, Marsina meminta buruh berunding dengan pengurus PT CPS. Perundingan berjalan dengan hangat. Dalam perundingan tersebut, sebagaimana dituturkan kawan-kawannya, Marsina tampak bersemangat menguatkan tuntutan. Jelas satu-satunya perwakilan dari buruh yang tidak mau mengurangi tuntutan, khususnya tentang pinjaman tetap yang belum dibayar pengusaha dan upah minimum sebesar 2.250 per hari sesuai dengan Permen 50/1992 tentang upah bersama. Namun pertentangan antara kelompok buruh dengan penguasa tersebut belum berakhir. Pada tanggal 5 Mei 1993, 13 buruh dipanggil Kodim Sidoarjo. Yang jelas, pihak tentara mendesak agar ke-13 buruh itu mendatangi surat PKH. Para buruh terpaksa menerima PKH karena tekanan fisik dan psikologis yang bertubi-tubi. 2 hari kemudian, menyusul 8 buruh di PHK di tempat yang sama. Marsina bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsina lenyap. Marsina marah saat mengetahui perlakuan tentara kepada kaum buruhnya. Selanjutnya, Marsina mengancam pihak tentara bahwa ia akan melaporkan perbuatan berwenang terhadap para buruh tersebut kepada temannya yang berprofesi sebagai jaksa di Surabaya. Dengan membawa surat panggilan, Marsina bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Penyebab kematian Marsina. Marsina adalah seorang bisa disebut sebagai pejuang HAM, hak asasi manusia, serta sebagai penggerakkan buruh di Indonesia. Marsina merupakan salah satu penggerak unjuk rasa di PT Catur Surya pada Mei 1993. Unjuk rasa ini dalam rangka menuntut agar upah buruh dinaikkan. Pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993, Marsina dan rekan-rekan buruh lainnya menjadi kelompok berundingan dengan PT CPS. Namun, mulai tanggal 6 Mei, Marsina menghilang begitu saja dengan misterius. Kemudian, ditemukan pada tanggal 8 Mei, Marsina sudah dalam keadaan meninggal dengan keadaan terbatas 1993. Unjuk rasa ini dalam rangka menuntut agar upah buruh dinaikkan. Pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993, Marsina dan rekan-rekan buruh lainnya menjadi kelompok berundingan dengan PT CPS. Namun, mulai tanggal 6 Mei, Marsina menghilang begitu saja dengan misterius. Kemudian, ditemukan pada tanggal 8 Mei, Marsina sudah dalam keadaan meninggal dengan keadaan terbatas penuh luka memar, bekas pukulan benda keras dan berlumuran darah di sekeliling tubuhnya. Diduga, Marsina dibunuh oleh
dibunuh karena melakukan unjuk rasa berupa mogok hingga karena mendesak DPS menaikkan upah buruh sesuai surat edaran Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur nomor 50 tahun 1992. Proses penyelidikan dan penyidikan. Tanggal 30 September 1992 telah dibentuk tim terpadu Lakor Selamsat Jatim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan nasional. Sebagai penanggung jawab tim terpadu adalah Kapolda Jatim dengan dan petugas Kadit Reserse Polda Jatim yang merupakan penyidik penyelidikan Polda Jatim serta dan Intel Surabaya. 8 petinggi PT CPS Budi Sumpah 45 tahun pemilik pabrik PT CPS Rumput dan Budi Astara 60 tahun pemimpin pabrik PT CPS Rom Suwono 40 tahun kepala satpam pabrik PT CPS Rom Suwono 40 tahun kepala satpam pabrik PT CPS Rom Suprapto 10 tahun satpam pabrik PT CPS Rom Bambang Priyantoyo 30 tahun karyawan PT CPS Porong, Hidayat 43 tahun karyawan yang sopir di PT CPS Porong, Asman Suryono Prayogi 57 tahun satpam pabrik PT CPS Porong, Karyono Wongso Kamis Ayub 37 tahun kepala bagian produksi PT CPS Porong ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Tiari 26 tahun selaku kepala Paslandia PT CPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap. Kepala Paslandia PT CPS dan satunya perempuan yang ditangkap mengalami siksaan fisik maupun mental selama diinterogasi di sebuah tempat yang kemudian diketahui sebagai Kodam 5 Brawijaya. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan mengagar rapat untuk membunuh Marsinah. Baru 18 hari kemudian akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto jadi mengungkap adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah. Secara resmi, tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Marsinah. Salah satu orang dari 10 yang diduga terlibat pembunuhan tersebut adalah anggota TNI. Pasal yang ditersangkakan penyidik Polda Jatim terhadap para tersangka dalam kasus Marsinah tersebut antara lain adalah pasal 340 KUHP, 255 KUHP, 333 KUHP, hingga 165 KUHP. Pasal 56 KUHP, hasil penyidikan polisi ketika penyidikan Suparto bekerja di bagian kontrol CPNS menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah. Dia dibawa ke pabrik lalu dibawa lagi dengan security carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari Marsinah disekap, Suwono Satpam CPS mengeksekusinya. Di pengadilan Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni, jaksa atau penuntut hukum. Putusan Mahkamah Agung tersebut setidaknya telah menunjukkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah direkayasa. Pelanggaran HAM dalam kasus kematian Marsinah. Marsinah adalah seorang yang bisa disebut sebagai pejuang hitam, sebagai penggerak buruh di Indonesia. Marsinah merupakan salah satu penggerak untuk masa di PT Campur Surya pada tanggal 4 Mei 1993. Marsinah dan dengan ini menjadi perwakilan politik dengan PT Mei. Marsinah meninggal begitu saja dengan misterius. Kemudian ditemukan pada tanggal 8 Mei. Marsinah sudah dalam keadaan meninggal di hutan karena terdekat seluruh tubuh penuh luka memar. Bekas pukulan benda keras dan kemudian ada di seluruh tubuhnya. Dalam kasus ini merupakan karena para unsur yang memunculkan pelanggaran HAM berat yakni pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 unsur kejahatan manusia dan juga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia. Dasar hukum yang dilanggar pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya terdapat tindak kejahatan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap seorang atau kelompok yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 unsur kejahatan manusia dan juga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia. Dasar hukum yang dilanggar pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya terdapat tindak kejahatan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap seorang atau kelompok yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin yang telah diakui universal sebagai hal yang dilarang bagi pelaku. Sebagai makhluk sosial kita harus mampu memperjuangkan hak kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga hak orang lain jangan sampai membuat pelanggaran dan jangan sampai pula hak kita sendiri mau diinjak-injak oleh orang lain. Jadi kita harus mampu menjelaskan dan mengimbangi yang antara hak kita dengan hak orang lain.